Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini nih masih menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar budidaya ikan gabus. Ya, ingat yang belum terjawab pertanyaannya sabar, nanti pasti akan saya jawab semuanya. Dan yang pengen tanya-tanya bisa langsung chat ke WA saya langsung aja ya. Jadi kalau nanti di kolom komentar takutnya kelamaan bacanya, langsung ke WA saya saja di 0816658779. Ya, apapun permasalahan budidaya, saya akan berusaha untuk membantu memberikan solusinya. Yang pertama dari Bapak Edi di Magelang. Apakah sama Pak ikan gabus itu dengan ikan kotes? Nah, ya menurut saya sih ikan gabus itu kan memang namanya gabus ya. Di tiap daerah itu namanya juga beda-beda. Namanya gabus ya. Kemudian ada yang bilang licingan, ada yang bilang kocolan, ada yang bilang genjilan, ada yang bilang haruan, ada yang mengatakan bayong, ada yang mengatakan delek ya. Jadi banyak jenisnya. Hanya saya kalau ini saya pikir di daerah Magelang tuh namanya kotes. Setelah saya telusuri di sana memang itu adalah jenis ikan gabus juga, hanya memang itu jenisnya Kanagacua. Kalau saya lihat di situ jenisnya memang beda ya, sama-sama ikan gabus hanya spesiesnya dia beda ya. Bedanya adalah bentuk fisiknya juga beda, tapi sama-sama spesies ikan gabus juga, jenisnya ikan gabus juga ya. Mungkin orang sana lebih menamakan kotes, tapi kalau dilihat dari jenis ikannya memang saya lihat beda fisik, secara fisik lebih mengarah ke dia ke Kanagacua. Ada siripnya di bagian punggung itu merah dan di bagian sirip bawah merah. Ya mungkin kalau orang dulu bilang kotes, di sini pun di tempat saya pun orang bilang kotes. Gabus itu juga ada yang namanya kotes. Ya, itu nama tiap daerah beda-beda. Tapi saya pikir itu akan membedakan, lebih enaknya menggunakan bahasa Latin ya, jelas beda ya namanya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ya gabus gitu aja. Jadi kalau dibilang semuanya yang kayak haruan, genjilan, kocolan itu hampir sama, semuanya ikan gabus. Yang di daerah Cilacap sana orang sana bilang bugu, bayong, nah itu jenis Canastriata, sama semuanya. Yang di sini bilang orang Sleman bilang delek itu sama jenis Canastriata. Ya, tapi kalau untuk di daerah Magelang kotes itu jenis Kanagacua Pak ya. Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Cencen di Jakarta. Apakah saya punya ikan gabus hias Pak? Kalau saya beli bibit dari Bapak, apakah kalau saya campur itu bisa? Ya kalau menurut saya sebenarnya kalau untuk gabus hias ataupun gabus yang jenis lain ya, hias ataupun karakter jenis yang lain-lain itu kalau bisa memang jenis yang berbeda itu tidak dicampur jadi satu. Ya, jenis hias mungkin ada jenis yang macam-macam, ada marulis, ada kanabarka dan lain-lain itu jangan dicampur dengan gabus jenis Canastriata. Setiap gabus itu juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi kalau memang mau bagus ya dipiara satu jenis ya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Kuncung yang ada di Klaten. Saya sudah membuat kolam semen ukuran 3x4 sebelum ditebar benih. Itu perlakuan apa Pak yang harus dilakukan untuk kolam baru? Kalau kolam baru yang sudah selesai dikerjakan, sudah selesai dibuat, ya menurut pengalaman saya selama ini, kolam yang baru sudah diaci selesai, dijemur gitu aja. Dijemur aja kena panas matahari selama 3-4 hari, nggak usah diisi air loh. Biarkan kering semennya, setelah itu tinggal kita siram dengan air, kita bersihkan, dibuang, diisi air. 2-3 hari ikan sudah bisa dimasukkan. Saya berani menjamin kalau dengan cara seperti ini ikan nggak akan mati ya. Saya pernah lakukan ini ke ribuan peternak saya untuk budidaya ikan gabus. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah ada satupun yang mati ya. Silahkan nanti bisa dicoba Bapak. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Purnomo di Purworejo. Apakah harga ikan gabus itu stabil Pak ya? Kalau di pasaran, saya di Purworejo di sini saya pernah datang ke pasar cuma 40.000 per kilo. Itu pun ikan itu yang saya tanya ke yang penjual itu datang dari daerah Semarang.
dalam kondisi sudah mati dan sudah di es di dalam box styrofoam. Kalau bicara masalah harga ikan gabus, memang di tiap daerah berbeda-beda ya. Ikan gabus itu tiap daerah berbeda-beda. Ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 ya. Tapi rate harga itu tidak terpampau terlalu jauh. Jadi kalau misalkan saya pernah berjualan ikan gabus 12 tahun yang lalu itu kan harga 17.500, kemudian naik sekarang di tingkat pengepul antara 50, 40, 50 ribu. Itu harganya lebih stabil ya, tidak naik turun kalau saya pikir seperti itu. Jadi kalau masalah harga, perkiraan saya itu nggak naik turun, karena selama hampir 10 tahun saja nggak pernah harga gabus itu turun di tingkat budidaya loh ya. Kalau saya bicara, kalau di tingkat pencarian saya yakin beda-beda, karena yang namanya orang cari itu tergantung kita mendapatkannya. Kalau saat kita dapat banyak, pedagang kadang memberikan harga murah ya, tapi kalau budidaya kan relatif lebih stabil, di mana itu ditebar, di situ panen, kita bisa prediksikan ya. Oke Bapak sekalian, itu yang saya jawab dari pertanyaan Bapak-bapak semua tentang budidaya ikan gabus. Ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, saya akan menjawab pertanyaan seputar ikan gabus berikut ini dengan penjelasan yang lebih detail, karena ada beberapa pertanyaan yang memang harus saya jawab dan saya jabarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.